Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin menampilkan sebuah video untuk memenuhi PJBL Aljabar Linier dengan materi transformasi linier dari ruang N ke ruang M, geometri transformasi linier dari ruang 2 ke ruang 2. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sofi Wahidatul Aziza dengan NPM terakhir 6021. Saya Wafik Alfarhani dengan MPM terakhir 6071. Saya Amalia Dulestari dengan MPM terakhir 6018. Saya Diki Bangsambodo dengan MPM terakhir 6141. Saya Faksa Otavia dengan MPM terakhir 6091. Langsung saja ke pembahas soalnya. Soal pertama, carilah matriks baku dari transformasi linear berikut. T, X1, X2 sama dengan X2 min X1, X1 ditambah 3X2, dan X1 min X2. Kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, kita tentukan dulu S-nya. S-nya itu kayak matriks identitas, yaitu 1, 0, dan 0, 1. Kemudian kita tentukan TE1-nya, yaitu dengan memasukkan T10, X1-nya 1, X2-nya 0 ke dalam persamaan dalam soal. Persamaannya kan tadi X2, jadi 0. Kemudian min X1 menjadi min 1, X1 ditambah 3X2 menjadi 1, X1 min X2 sama dengan 1. Jadi TE1-nya itu 0, min 1, 1, dan 1. Kemudian menentukan TE2-nya dengan memasukkan X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 1 ke dalam persamaan tadi, akan menghasilkan 1, 0, 3, min 1. Kemudian kita satukan menjadi matriks baku A, yaitu 0, 1, min 1, 0, 1, 3, 1, min 1. Sebagai pemeriksa atau untuk membuktikannya, kita dapat membuktikannya dengan Tx sama dengan A kali X. Tx-nya yaitu X persamaan dari soal tadi, yaitu X2 min X1, X1 ditambah 3X2, dan X1 min X2. Sama dengan A-nya yang kita dapatkan tadi, yaitu 0, 1, min 1, 0, 1, 3, 1, dan min 1. Kemudian dikalikan dengan X, yaitu X1 kali X2. Setelah dikalikan akan dihasilkan hasil yang sama, X2 min X1, X1 plus 3X2, dan X1 min X2. Jadi, terbukti bahwa A 01 min 1, 0, 1, 3, 1, min 1 adalah matriks baku dari transformasi linear tersebut. Untuk soal selanjutnya, carilah transformasi matriks dari R2 ke R2 yang menggeser dengan faktor sebesar 5 dalam arah X, kemudian refleksi terhadap Y sama dengan X. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, matriks translasi sebesar 5 ke dalam arah X adalah karena matriks standar adalah 1, 0K, 0, 1, 0, 0, 1. Kemudian kita substitusi 5 ke K menghasilkan matriks 1, 0, 5, 0, 1, 0, 0, 1. Kemudian mencari matriks refleksi sama dengan X, menghasilkan matriks 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kemudian kita kalikan matriks refleksi sama dengan X ke matriks translasi, lakukan operasi matriks, menghasilkan matriks 0, 1, 0, 1, 0, 5, 0, 0, 1. Soal selanjutnya yaitu carilah matriks yang menkompresi atau mengekspansi dengan A sebuah faktor sebesar 1/3 dalam arah Y, B sebuah faktor sebesar 6 dalam arah X. Untuk pembahasannya, yang poin A, sebuah faktor sebesar 1/3 dalam arah Y, K sama dengan 1/3 dapat kita ketahui jika nilai K kurang dari 1 dan lebih dari 0, maka termasuk dalam transformasi kompresi arah Y, maka dapat kita tuliskan matriksnya yaitu 1, 0, 0, 1/3. Poin B, sebuah faktor sebesar 6 dalam arah X. K sama dengan 6. Dapat kita ketahui jika nilai K lebih dari 1,
maka termasuk dalam transformasi ekspansi arah X. Maka dapat kita tuliskan matriksnya yaitu 6001. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu nyatakanlah matriks berikut sebagai hasil kali matriks elementer, yang kemudian jelaskanlah efek perkalian oleh matriks yang diberikan dalam kompresi, ekspansi, refleksi, dan geseran dari matriks A sama dengan 1429. Baik, untuk pembahasannya, matriks A dapat direduksi pada matriks identitas sebagai berikut, yaitu dengan cara diob-kan. 1429 itu nanti dioperasikan dengan B2 dikurangi 2B1 menghasilkan 1401, lalu dioperasikan kembali B1 dikurangi 4B2 menghasilkan 1001. Nah, dengan operasi baris dari kiri ke kanan tersebut tadi menghasilkan B2 min 2B1 dan B1 min 4B2. Lalu kedua operasi baris tersebut dapat dikalikan dari sebelah kiri secara berurutan, yaitu dikalikan dengan matriks identitas menghasilkan E1 sama dengan 10 min 2, 1, dan E2 menghasilkan 1 min 4, 0, 1. Dengan membalik matriks dengan teorema 6 akan menghasilkan yang rumusnya adalah A sama dengan E1 inverse dikali dengan E2 inverse, maka 1021 dikali dengan 1401. A sama dengan E1 inverse dikali dengan E2 inverse sama dengan 1021 dikali dengan 1401. Dengan membaca dari kanan, maka jelas bahwa efek pengalian A dan ekivalen dengan A geseran dalam arah X oleh sebuah faktor sebesar 4 dan B geseran dalam arah Y oleh sebuah faktor sebesar 2. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada soal diberikan segitiga PQR dengan titik sudut P 2,1, titik Q 4,3, titik R 1,5. Nah, tentukan bayangan segitiga PQR jika ditransformasikan oleh matriks A, yaitu 2 min 1, 1, 2. Nah, dari soal yang tadi kita kan udah diketahui kalau titik P itu memiliki titik 2,1, titik Q itu 4,3, dan R itu 1,5 dengan matriks transformasi A itu 2 min 1, 1, 2. Kan ditanyakan bayangan segitiga PQR jika ditransformasi oleh matriks A. Nah, pertama itu kita merepresentasikan atau merubah titik-titik ke dalam vektor kolom menjadi P sama dengan 21, Q sama dengan vektor kolom 43, R sama dengan 15. Kemudian kita kalikan titik yang udah dibentuk dalam vektor kolom itu dengan matriks transformasinya, yaitu matriks A. Kemudian diperoleh untuk P aksen itu matriks A dikalikan dengan titik P yang telah direpresentasikan dalam bentuk vektor kolom menjadi diperoleh 35. Kemudian untuk Q aksen itu matriks A dikalikan dengan 43 sama dengan 5, 11. Kemudian untuk R aksen itu sama dengan matriks A dikali dengan 15 sama dengan min 3, 11. Jadi bayangan dari segitiga PQR adalah titik P aksen dengan 3,4, Q aksen dengan 5,11 dan R aksen dengan min 3,11. Nah, di sini ada gambarnya. Yang sebelah kiri ini adalah segitiga PQR dan sebelah kanan ini adalah segitiga yang telah ditransformasikan dengan titik P aksen, Q aksen, dan R aksen. Sekian pembahasan soal dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.